Halo sahabat cerita. Ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol, dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat, silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Air Hujan karya author Neneng Susanti, episode ke-109. Selamat mendengarkan. Kak, ayo bangun, nanti gue lempar pisang lu. Bisikan Bumi tetap tak membuat Air membuka matanya. Ia sangat panik saat papanya memberitahukan keadaan sang mama, yang sama tak sadarkan diri juga di apartemen bersama Langit. Pak, kakak gak apa-apa kan? Rengek Hujan. 10 menit lagi kakak akan dipindahkan ke rumah sakit milik keluarga. Ucapan Reza membuat Diandra tercengang. Ia yang memang baru menginjakkan kaki di ibu kota, hanya tahu jika Air adalah pemuda yang tampan dan kaya, tapi ia belum tahu pasti sekaya apa pemuda itu. Kedatangan tim dokter yang akan memindahkan Air ke rumah sakit milik Rahardian membuat semua yang berada dalam ruangan menepi. Reza, Bumi, Hujan, dan tentunya Diandra langsung mengekor di belakang berangkar yang membawa si sulung ke mobil ambulans. Om, saya ikut ya, pinta Diandra saat Reza hendak membuka pintu mobil. Terserah kamu, jawab Reza tak terlalu memperdulikan wanita itu. Diandra langsung berlari ke area parkir untuk mengambil motornya. Alasan utama ia datang ke rumah sakit, berniat menjenguk tetangga kosnya yang katanya dirawat karena DBD. Namun siapa sangka, ia justru tanpa sengaja melihat Air yang menjadi korban kecelakaan. Hujan yang menemani Air dalam mobil ambulan tak hentinya menangis. Ia genggam tangan sang suami yang selalu menyentuh dirinya dengan sangat lembut itu. Pikiran buruk menghantuinya selama perjalanan. Meski ia percaya jika Air pasti akan kuat, tapi untuk dirinya yang baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini, tentu begitu takut. Aku akan marah besar kalau kamu terus begini, Kak. Ayo bangun. Gadis itu sudah seperti kehabisan akal, harus merayu apalagi agar suaminya cepat membuka mata. Setelah dipindahkan ke rumah sakit keluarga, Hujan tak sedikit pun beranjak dari sisi suaminya. Melisa yang sudah datang menyusul pun melakukan hal yang sama. Dua wanita itu yang sama sakitnya melihat Air tak berdaya di atas ranjang. Mas, kata kamu kakak gak apa-apa. Kenapa ini belum sadar juga? Biasanya gak selama ini. Ucapnya kesal sambil menangis dalam dekapan sang suami. Tunggu Rah, kamu yang sabar. Kamu harusnya kuatin Hujan. Dia sama terlukanya kayak kamu. Meski ini bukan yang pertama kalinya Air mengalami kecelakaan, tapi ini adalah pingsan yang paling lama bagi keluarganya. Tentu semuanya panik, meski dokter terbaik sudah meyakinkan jika tak ada masalah serius yang terjadi pada putra sulung Rahardian itu. Oh iya, kamu siapa? Tanya Melisa yang baru sadar dengan kehadiran Diandra bersama mereka. Saya temannya, saya yang bawa Air ke rumah sakit karena kebetulan ada di sana. Jawab wanita itu sambil mengulurkan tangan. Melisa hanya mengangguk sambil menerima uluran tangan Diandra, tapi Melisa langsung melepaskannya saat Reza berdeham kecil. Terima kasih sudah menolong dan membawa anak saya ke rumah sakit, tutur Melisa pada Diandra. Sama-sama Tante, mungkin ini sudah takdirnya saya di sana untuk menolong Air dan masih ada bersamanya sampai di sini. Balas Diandra dengan kata dan senyum ramah. Ia berbicara bagai seorang dewa kebaikan yang berharap keluarga Rahardian akan membalas budi padanya. Iya, Tuhan selalu mengirimkan orang-orang baik pada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Melisa yang belum tahu apa-apa hanya bisa percaya dengan apa yang dikatakan Diandra, tanpa ia sadar ada seorang gadis yang sedang mengepalkan tangannya menahan geram. Udah cukup ngedongengnya, laki gue gak butuh lu. Silakan pergi sendiri atau gue seret lu keluar. Hujan yang tak lagi bisa menahan emosinya langsung datang menghampiri Diandra yang masih berbicara basa-basi dengan mertuanya, meski wanita itu tak begitu ditanggapi. Sikap Hujan membuat Melisa tersentak kaget
tapi tidak dengan 3 pria lainnya yang ada di sana. Bumi yang melihat Diandra ditampar hanya diam dengan tatapan datar. Begitupun dengan langit, yang hanya menoleh sekilas lalu kembali sibuk lagi dengan ponselnya. Dan Reza hanya bisa menghela napas berat. Ia cukup tahu karakter Hujan tak berbeda jauh seperti Humairahnya. "Apa ini balasannya buat aku yang udah nolong suami kamu?" ujar Diandra sambil memegang pipinya yang terasa panas. "Terus lu mau apa? Gue harus bersujud di hadapan lu gitu?" Cerit Hujan yang langsung ditarik oleh Reza dan Melisa. Mereka takut sang menantu akan lepas kontrol pada Diandra. "Aku cuma mau lihat air sampai sadar. Apa itu salah?" ucapnya lirih sambil melihat ke arah Reza dan Melisa, berharap meminta simpatik. "Keluar lu!" Bumi yang sedari tadi diam akhirnya menyeret wanita itu keluar dari kamar rawat inap kakaknya. "Lepaskan!" sentak Diandra pada kembaran pria incarannya itu. "Butuh berapa?" Episode ke-110. Selamat mendengarkan. "Butuh berapa?" tanya Bumi saat keduanya sudah berada di luar dengan 3 orang penjaga yang sedang bersiap jika sesuatu terjadi pada tuan muda mereka. "Apa sih?" elak Diandra yang merasa tersinggung. "Mending lu bilang daripada gue keburu berubah pikiran dan malah gak dapet apa-apa," tegas putra kedua Rardian itu. "Hah, lo kira gue semurahan itu?" cibir Diandra. "Berarti drama lu yang murahan." Bumi menekan bahu Diandra sampai gadis itu mundur 1 langkah. Bumi memang pemuda yang pendiam, namun ia bisa kasar pada siapapun yang mengusiknya, dan ia akan lebih kejam dari keluarga yang lain. Ia tertawa sumbang, meremehkan Diandra karena gadis itu bukan orang pertama yang masuk dalam kehidupan Rardian. Kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki membuat para wanita rela menjual kata cinta atau sengaja melempar tubuhnya sendiri. Bumi melangkah pergi, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya memberi kode lewat sorot mata kepada para penjaga agar mengurus Diandra. Gadis itu menjerit, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar saat diseret oleh 2 orang yang bertugas di depan pintu kamar perawatan kakaknya. "Kamu apain?" bisik Langit saat adiknya sudah kembali dan duduk di sebelahnya. "Ditawarin duit gak mau, akhirnya pergi sia-sia," jawab Bumi yang kini tengah menyandarkan tubuhnya di sofa. "Baik banget mau kasih dia duit," ejek anak angkat mamanya itu. "Ntar minta gantiin kakak lah, enak aja," sungutnya kesal. Langit menahan tawa di balik bantal. Ia begitu lucu melihat raut wajah adik keduanya itu yang tampak kelelahan sambil menekan rasa jengkelnya. Semua yang menunggu air sadar tampak diam dan tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Hujan dan Melisa begitu setia mendampingi di sisi kanan dan kiri pemuda itu. Kakak gak kasihan sama mama juga Hujan," bisik Melisa. Tak ada isak tangis lagi yang terdengar dari mulutnya, yang ada hanya lelehan air mata yang terus membasahi wajah yang selalu nampak cantik di usia yang tak lagi muda. "Tadi padahal tangannya udah gerak, kenapa jadi nyenyak lagi sih, Kak? Kamu mimpi apa sampai gak mau bangun? Aku bingung kalau kamu diam begini," keluh Hujan sambil menghapus air matanya. 2 wanita itu tetap menjaga air di dalam kamar, tapi berbeda dengan 3 pria Rardian yang memilih keluar mencari angin di kantin VVIP sambil menikmati minuman yang mungkin bisa menyegarkan otak mereka lagi. "Kakak tumben bak motor, bukannya pergi sama Hujan?" tanya Langit yang sudah hafal dengan kebiasaan adiknya itu. "Itu motor montir di bengkelnya, mobil dia ada di sana," jawab Reza setelah menyesap sedikit kopinya. "Kecelakaan tunggal?" Reza mengangguk mengiyakan pertanyaan Langit. "Jangan bilang kalau jalannya yang salah, kalau nanti dia udah sadar," kekeh pemuda 24 tahun itu. "Bukan salah, tapi cinta," timpal Bumi. Ketiganya tertawa bersama. Memang tak ada habisnya jika sudah berbicara tentang si sulung. Ada saja tingkah dan kelakuannya yang membuat semua orang menahan napas dan menarik napas dalam-dalam. Pengen marah tapi lucu, gak marah tapi kesel. Di dalam kamar, Hujan langsung terperanjat kaget saat namanya dipanggil begitu pelan oleh seseorang yang ditunggu kesadarannya. "Jan." Aku di sini, Kak," saut Hujan sambil tersenyum, begitupun dengan Melisa. "Mah, sakit," keluhnya saat menoleh ke arah sang mama. "Iya sayang, nanti sembuh ya," balas Melisa
sambil menciumi wajah anak kesayangannya itu. Tapi kuping kakak panas.